Kenalin, nama aku Ayu Stiani Tias dari kelas 12 IF 06 dengan NIM 103112143019. Selamat belajar teman-teman. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, dari soal yang tadi kan diketahui N plus 1 per 2 itu adalah banyak lingkaran segitiganya. Nah, jari-jarinya itu 1. Diketahui juga total luas lingkarannya itu yang AN sama dengan V dikali N plus 1 per 2. Nah, BN-nya itu akar 3 per 4 kali 2N kuadrat sama dengan akar 3N kuadrat. Nah, sedangkan yang kita cari atau yang ditanyakan itu limit N mendekati tak hingga AN per BN. Oke guys, setelah kita diketahui dan ditanyakannya, selanjutnya kita kerjakan soal tersebut menggunakan konsep limit perbandingan baris ya. Nah, kita tulis yang ditanyakan tadi, limit N mendekati tak hingga AN per BN. Nah, ini kan yang ditanyakan tadi. Langsung aja kita masukin nilai dari AN sama BN yang udah kita ketahui tadi. Jadi, limit N mendekati tak hingga AN berapa tadi? AN-nya adalah N plus 1 per 2. BN-nya berapa? BN-nya kita tulis lagi. BN-nya tadi akar 3N kuadrat. Nah, setelah itu kita kerjakan ya dengan konsep limit perbandingan baris. Nanti hasilnya akan menjadi P N plus 1. Setelah kita gunakan limit perbandingan baris ya, hasilnya jadi 2 akar 3N. Nah, selanjutnya kan kita udah nemuin ini. Nah, selanjutnya kita ininya enggak kita masukin lagi. Jadi kita jadinya V per kelihatan enggak? V 2 akar 3 N-nya ini enggak ya. Ini 2 enggak usah, jadi cuman V 2 akar 3 aja dikali. Nah, ini kita masukkannya di sini nih. Dikali limit N menuju tak hingga. Nah, di sini kita masukin 1, N-nya jadi 1. Terus 1 plus 1 per N. Nah, jadinya kayak gini. Selanjutnya sama dengan lagi yang ini, kita masukin yang ininya. Jadi Pi per 2 akar 3 dikali, ini kan hasilnya jadi 1 ya. Jadi ini dikali 1. Pi per 2 akar 3 dikali 1, itu hasilnya berapa? Hasilnya bilangan itu sendiri karena dikalikan 1. Jadi hasilnya Pi per 2 akar 3. Jadi bisa disimpulkan limit N mendekati tak hingga AN per BN itu hasilnya yang ini, Pi per 2 akar 3. Gampang kan teman-teman? Oke, kita jawab soal yang nomor 2 ya. Tadi kan kita sudah mengetahui ada yang kita ketahui itu fx sama dengan ln 2 plus x. Nah, soal nomor A itu kan tadi kita disuruh menghitung turunan hingga orde kelima ya. Jadi kita langsung tulis dia fx sama dengan ln 2 plus x. Kita turunan pertama
kan 0, jadinya 1/2. Lanjut untuk turunan yang kedua, tandanya gini ya, petik 2 gitu. Fx sama dengan ini, dan turunnya jadi 1. Turunnya jadi -1 ya. -1 per ini 2 plus X. Ini jadi F ininya, turunan F nya jadi turunan dari 1/2 itu -1/4. Lanjut ke yang 3. Ini kita turunin aja guys semuanya. Ini jadi 2 plus X. F ini 3. Petiknya ada 3. Ini -1/4. Ya udah sampai turunan ketiga, kita akan disuruh sampai turunan kelima. Berarti ada 2 turunan lagi. Bentar. Ada 2 turunan lagi. Yang keempat itu kita udah, turunan keempat itu kita udah nggak pakai tanda petik, nggak tanda petiknya 4 gitu kayak gini. Enggak ya. Kita tulisnya di sini 4 X sama dengan jadinya -6/2 plus X. Ini tulisnya dengan -3/8 ya. Lanjut turunan yang terakhir, turunan kelima per X sama dengan jadinya 24/2 plus X. F5 0 sama dengan -3/8. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 2 soal A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang bagian B ya. Kita kan disuruh mencari deret maklurin. Nah, apa sih rumus dari deret maklurin? Rumusnya itu Fx sama dengan F n 0 per n faktorial. Oke, kita jangan lupakan yang tadi yang sudah kita cari ya, turunan deret yang kita cari di soal nomor 2 yang bagian A. Ini kita tulis Fx sama dengan ini kita turunin, tapi nggak usah yang plus X nya, jadi kita cuma tulis ln 2 gitu aja. Nah, tadi kan yang di deret di orde yang pertama itu kan plus, nggak plus dong, 1/2 itu kan positif, jadi ini kita tulis plus 1/2 X. Nah, deret yang kedua tadi itu kan nilainya -1/4. -1/4 kita masukin ke rumus yang ini, jadinya -1/8. Biar jelas. Nah, X-nya itu kita taruh sini. X ini turunan kedua maksudnya. Oke, jadi X kedua gitu. Nah, deret yang ketiga itu kan 1/4. Kita masukin ke rumus ini kan jadinya positif. Ini F4/4 faktorial. Ini 1. Jadinya kan 1/24. 4 faktorial itu kan 24 ya. Faktorial itu jadi hitungnya tuh 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Ini X yang ketiga. Lanjut ke turunan yang keempat itu. Turunan yang keempat tadi itu nilainya -3/8. Minus, karena minus berarti tandanya minus juga. Nah, tandanya minus juga kita masukkan ke rumus ini, jadinya 1/64.
X ke 4. Selanjutnya, deret kelima tadi nilai terakhirnya itu 3/4 ya. 3/4. Jadi sini jadi plus 1 per yang kelima tadi deret kelima, maaf, yang deret kelima itu minus 3/8 ya. Jadi 1/100, jadinya 1/160. Ini X ke 5. Tadi karena deretnya kita sampai 5, ini masih ada lanjutnya, tapi yang diminta kan deretnya cuma sampai 5. Jadi ini buat yang jawaban nomor B-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yang bagian C. Itu dari soal tadi kan kita bisa menentukan jari-jarinya itu sama dengan 2. Terus intervalnya itu kan singularitasnya itu yang paling dekat kan X sama dengan 0 sama X sama dengan minus 2. Nah, kita bisa tulis dalam bentuk intervalnya tuh kayak gini. Minus 2 itu lebih X itu lebih besar dari minus 2 dan X itu lebih kecil dari batasnya itu 2. Nah, kan sekarang kita periksa nih, tinggal diperiksa aja batasannya. Periksa batasan. Kalau X-nya itu sama dengan minus 2, itu kan tidak terdefinisi kan? Karena X-nya itu harus lebih besar dari minus 2. Berarti ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi atau enggak konvergen. Tidak konvergen. Ya tidak konvergen. Nah, kalau X sama dengan 2 itu dia terdefinisi dan konvergen karena dia positif. Definisi dan konvergen. Nah, jadi minus 2 sama 2 jadi selang konvergensi dari ini, dari deret Maclaurin yang kita kerjakan sebelumnya di soal nomor B, itu bisa kita tulis, kita tulis ini ya. Maka selang konvergensinya itu bisa ditulis kayak gini. Minus 2,2. Jadi nulisnya itu kayak ini. Depannya minus 2 itu pakai kurung biasa. Terus yang di belakangnya pakai kurung begini. Oke. Jadi maka selang konvergensinya itu minus 2,2 ya. Sesuai dengan interval yang kita dapatkan tadi. Oke. Sekian itu saja pembelajaran kita dalam video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan juga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar kalkulus lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.